Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian yang saya banggakan, pada hari ini, pagi ini kita akan kuliah kembali untuk mata kuliah manajemen sumber daya perikanan yang mengangkat tentang pentingnya data perikanan di dalam pengelolaan sumber daya perikanan. Baik, pada kesempatan ini kita coba akan mendiskusikan tentang data perikanan itu penting bagi pengelolaan sumber daya, juga data-data apa saja yang dibutuhkan di dalam pengelolaan sumber daya perikanan. Saya kira adik-adik sekalian sudah mengetahui bagaimana pentingnya data di dalam pengelolaan sumber daya perikanan. Dan bagaimana kira-kira andaikan data dari sumber daya itu tidak kita miliki, bagaimana dengan pengelolaan sumber daya perikanan? Itu sudah bisa kita bayangkan sendiri. Bagaimana bila data tersebut kita tidak dapatkan? Maka saya yakin bahwa pengelolaan itu juga tidak akan berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Karena data ini menjadi basis dasar di dalam pengelolaan sumber daya. Bisa dibayangkan, andaikan data tadi kita tidak miliki, kita akan mengambil sebuah keputusan yang pasti sudah berdasarkan pada hanya dari pertimbangan-pertimbangan perasaan saja, bukan dari pertimbangan yang logis. Contoh kecil umpamanya, bagaimana kita melakukan pengelolaan sumber daya? Apakah sumber daya ini sudah tertekan atau dia masih berada pada kondisi yang harus diambil? Kalau kita tidak memiliki data. Nah, kalau data-data tadi kita miliki, maka kita akan dengan mudah untuk melakukan pengolahan tadi. Kita sudah memiliki data bahwa stok ikan yang ada di sini itu sudah mengalami lebih tangkap. Maka ada tindakan-tindakan pengelolaan yang kita lakukan. Atau daerah ini masih sangat sedikit ikan yang ditangkap. Masih berada di bawah maksimum sustainable yield yang harus diambil. Maka kita harus tingkatkan penangkapan. Itu semua bisa kita lakukan kalau kita memiliki data. Atau daerah ini tertekan karena tekanan ekologis, degradasi lingkungan yang hebat, yang masif. Apa yang harus kita lakukan? Atau tingginya kegiatan penangkapan ikan yang disebabkan karena adanya penggunaan dari cyanida, penggunaan dari bahan-bahan peledak atau alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, yang menyebabkan rusaknya ekosistem, rusaknya sumber daya yang ada di situ, menurunnya populasi yang ada di situ. Nah, itu juga kita harus memiliki data. Dengan data-data yang kita miliki, maka kita akan tahu bagaimana tindakan pengelolaan selanjutnya. Ini yang saya maksudkan tadi, data apa yang harus kita miliki dan bagaimana pentingnya data tadi itu bagi pengelolaan sumber daya. Baik, di dalam pengelolaan sumber daya, maka ada dua pendekatan yang umum. Ya. Ada yang pendekatannya itu kita melalui kebijakan yang diturunkan dari atas, jadi top down, atau kegiatan yang memang lahir dari
adanya riset yang diawali dengan riset. Nah, pada bagian kiri ini terlihat bahwa data yang kita tampilkan di sini menunjukkan bahwa kegiatan atau pengelolaan sumber daya itu diawali dari studi kecil tentang perikanan. Kemudian ada tindakan pengelolaan atau penentuan kebijakan oleh pimpinan atau pemerintah setempat atau pemerintah daerah, yang kemudian ada diformulasikan lagi strateginya dari kebijakan tadi. Jadi kebijakan tadi dibuat strategi pengelolaannya. Nah, dan kemudian ada studi-studi detail perikanan di dalamnya. Dan pada akhirnya ada implementasi rencana pengelolaan. Dari model seperti ini, maka pelaksanaan studi awal itu biasanya itu diawali dengan adanya input dari industri. Artinya bahwa ketika akan mau dilakukan sesuatu, maka biasanya ada pengaruh dari luar yang mungkin karena adanya kegiatan yang mau ingin dibangun di situ, seperti umpamanya kegiatan industri perikanan. Nah, seperti yang dicontohkan, umpamanya lahirnya kebijakan tentang melihat ada studi pendahuluan di bagian contoh kasus gitu untuk yang sekarang ini, seperti adanya rencana pembangunan industri perikanan skala kecil di Lasalimu. Itu biasanya melalui studi awal yang tidak mendalam, kemudian ditentukan bahwa oh ini daerah penting yang bisa, ini daerah cocok untuk dijadikan sebagai daerah industri perikanan. Nah, dari studi awal tadi itu lahirlah kebijakan bahwa kebijakan pemerintah bahwa di daerah itu akan dibangun sebuah industri. Nah, setelah itu dirancang formulasi strategi pengelolaan. Ini juga melibatkan bagaimana pendekatan-pendekatan yang juga terlibat di dalamnya industri. Nah, kira-kira komponen-komponen apa yang kira-kira mendukung industri tadi. Nah, dari situ kemudian baru masuk setelah ditetapkan bahwa di daerah tadi itu dibangun industri perikanan skala kecil yang di dalamnya ada komponen pengolahan ipalnya, ada industri perikanan sendiri, ada industri penangkapannya, ada cold storage-nya, dan lain-lain. Nah, jelas ini membutuhkan input-input. Nah, baru kemudian setelah ada formulasi tadi, kemudian ada studi detail tentang perikanan ini. Nah, di studi detail perikanan ini bagaimana agar industri tadi bisa berjalan, dan maka di situ ada input biologi, ya, input biologi yang masuk dari studi detail ini. Apakah penangkapan kemudian industri tadi itu bisa berjalan dengan baik? Masuklah pendekatan-pendekatan biologi di dalamnya, yang pada akhirnya dari studi detail ini akan menghasilkan sebuah implementasi dalam rencana pengelolaan. Nah, berbeda halnya di bagian kanan ini. Untuk bagian kanan ini, di mana diawali dengan adanya studi, biasanya lahir dari dunia kampus yang mana mereka memikirkan tentang kondisi perikanan di sebuah daerah. Maka dilakukanlah studi tentang bagaimana cadangan ikan yang ada di sana. Nah, setelah dilakukan studi, nah di sini diawali dari input biologi. Jadi pendekatan-pendekatan tentang populasi itu dihitung. Apakah ikan ini banyak, melimpah, kemudian pendekatan dinamikanya apakah dia sudah tertekan atau tidak. Nah, ini dilihat semua pendekatan-pendekatan populasi tadi. Nah, sehingga kita
butuh input biologi di dalamnya. Jadi data-data biologi di sini dibutuhkan untuk itu ya. Bagaimana parameter populasi, kematiannya, pertumbuhannya, kemudian tingkat eksploitasinya. Nah, yang kita dapatkan di mata kuliah pengkajian stok. Seperti yang kita telah lalui di semester 6. Nah, itu diawali seperti itu untuk merencanakan pengelolaan sumber daya. Nanti setelah itu, kemudian maka ada formulasi strategi. Setelah kita dapatkan, oh ternyata daerah ini perikanannya masih harus perlu diambil ikannya karena belum mencapai maksimum sustainability. Nah, ada formulasi strategi di dalamnya. Oh, kita harus ambil ikannya. Nah, kemudian dari situ ada implementasi rencana pengelolaan tadi dan perlu adanya sosialisasi tentang pemahaman tentang perikanan. Di sini masuklah keterlibatan industri dalam bahwa perlu adanya penangkapan ikan di sana, maka didatangkanlah input industri di dalamnya. Nah, setelah itu, setelah ini rampung, maka ditetapkanlah sebuah kebijakan oleh pemerintah bahwa di daerah ini perlu dilakukan tindakan pengulangan. Dua model ini silakan, tidak harus kita tergantung pada kondisi ini yang di bagian kanan. Boleh juga pada model seperti ini. Jadi ini adalah model-model pendekatan dalam perencanaan pengelolaan sumber daya. Nah, memang di fakta yang kita dapatkan di lapangan bahwa dua model ini itu sering dilakukan. Nah, namun biasa yang terjadi di negeri kita, tindakan yang seperti ini itu umumnya dilakukan, yang bagian kiri ini dilakukan oleh pemerintah kita ya. Nah, seperti ini yang dilakukan. Jadi studi awal saja baru dia penentuan kebijakan, ada kebijakan baru diformulasikan. Jadi penentuan kebijakan pemerintah. Nah, disinilah ada input politik, politik bermain di dalam ya. Nah, sini macam-macam ya. Ada tekanan dari dewan dan sebagainya untuk menentukan apakah boleh dilakukannya kegiatan perikanan tadi atau tidak. Nah, seperti itu. Jadi ini dua pendekatan yang bisa dilakukan ya, yang kita sering dapatkan di negeri kita. Nah, sebenarnya di dalam pengolahan perikanan itu kerangka dasarnya tidak tidak sederhana saja sebenarnya, bahwa kalau ikan itu kita apa namanya, ada pengelolaan, maka ikan tadi itu, maka ikan yang ada tadi itu akan tetap berada pada potensi yang lestari. Tapi kalau kita tidak lakukan pengelolaan, maka ikan yang akan kita dapatkan juga akan menjadi nurun. Nah, bisa kita lihat bahwa ikan yang ada di alam sebenarnya jumlahnya itu berada pada carrying capacity-nya. Artinya bahwa jumlah ikan yang ada di alam itu mengalami pola keteraturan ya. Pada saat dia melimpah, maka dia akan dibatasi dengan carrying capacity-nya ya. Maka dia akan mati secara alami, kemudian tumbuh kembali, dan pada akhirnya mati kembali secara alami. Begitu demikian dia punya pola. Nah, apabila ini tidak ada kegiatan pengelolaan, maka upaya tangkap yang berupa tingginya waktu penangkapan, kita sudah ketahui ada upaya di dalam penangkapannya, seperti upaya yang kita maksudkan itu seperti jam tangkapannya yang tinggi, kemudian alat tangkapnya yang dioperasikan banyak, kemudian kapal yang beroperasi juga tinggi, kemudian ada nelayan yang menangkap juga banyak. Nah, ini semua merupakan upaya-upaya dalam penangkapan. Nah, kalau kondisi tadi terjadi,
jumlah alatnya banyak yang dioperasikan, kemudian jamnya sangat intensif, dia punya penangkapan, jamnya cukup lama dia beroperasi, kapal-kapal yang beroperasi banyak, itu merupakan bagian-bagian upaya, maka stok ikan yang ada tadi itu tidak akan mampu untuk dia merecovery atau meregenerasi. Sehingga kemampuan tangkap yang tinggi itu melebihi dari kemampuan dia untuk memulihkan diri. Dan demikian maka ikan yang jumlahnya 3 juta ton tadi akan menurun menjadi 2 juta ton bila tidak ada upaya. Dan upaya ini meningkat seiring dengan uh, uh, kegiatan pengambilan yang tinggi, maka ikan yang ada akan menjadi berkurang terus-menerus. Dan pada akhirnya akan terjadi lebih tangkap. Seperti itu. Nah, berbeda halnya dengan upaya pengolahan yang kita lakukan itu besar. Yang kita lakukan itu intensif. Maka jumlah ikan yang ada tadi, umpamanya di sini 5 juta ton, dengan adanya pengolahan sumber daya, kita mengetahui berapa upaya maksimum dari ikan tadi yang harus diambil. Kita menjaga upaya tangkapannya ya. Kalau umpamanya upaya tangkapannya yang maksimum sustainable yaitu yang bisa beroperasi kapal hanya 500 kapal dalam 1 tahun. Atau jumlah jam penangkapan hanya boleh menangkap 4 jam dalam 1 hari. Nah, atau jumlah nelayan beroperasi hanya sekian orang. Nah, alat tangkap yang boleh beroperasi hanya sekian jumlahnya. Maka kita akan mendapatkan jumlah ikan yang ditangkap sebelumnya dan setelahnya itu tidak jauh berbeda. Nah, ini yang kita harapkan, keberlanjutan. Jadi ada keberlanjutan dari sumber daya tadi. Jadi apa yang kita dapatkan hari ini, kemudian yang akan datang itu juga relatif sama. Berbeda halnya kalau tidak ada pengelolaan. Nah, dalam pengelolaan ini kita membutuhkan data. Nah, seperti yang saya katakan tadi, tidak akan bisa kita melakukan pengolahan sumber daya. Kita mau mengetahui bagaimana upaya tangkapan. Kalau kita mau mengetahui bagaimana bahwa dia itu pengelolaannya baik, tidak baik, kalau umpamanya upaya tangkapnya juga kita tidak ketahui. Nah, dengan itu maka kita membutuhkan data-data perikan, baik data biologi, data ekonomi, sosial, dan sebagainya. Nah, ingat, keberlanjutan dalam sistem perikanan itu ada 4 komponen. Ada 3 komponen yang saling mengikat. Nah, ada keberlanjutan secara ekologi, keberlanjutan secara ekonomi, keberlanjutan dari sosial masyarakat, dan keberlanjutan dari sisi kelembagaan. Nah, dari keberlanjutan 4 keberlanjutan ini membutuhkan data. Nah, yang kita pahami di MSP itu yang kita pelajari adalah keberlanjutan dari sisi ekologinya. Ya, PSP, maaf, untuk orang-orang di APP, dia melihat dari sisi keberlanjutan ekonominya. Dan orang-orang sosial itu juga melihat keberlanjutan dari sisi ekonominya. Nah, ini semua sebenarnya saling berikatan. Nah, tinjauan kita melihat dari sisi keberlanjutan ekologi. Semua model keberlanjutan yang ada ini itu membutuhkan data. Ya, kita tidak bisa bicara tentang ekologinya, keberlanjutannya kalau kita tidak punya data. Kita tidak bisa membicarakan tentang keberlanjutan ekonomi dan masalah sosial ekonomi, termasuk kelembagaan, kalau kita tidak memiliki data. Demikian. Nah, jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa pengelolaan itu dimulai dari pengumpulan informasi dari sumber daya yang kita miliki. Nanti data-data yang kita miliki ini itu dianalisis
kemudian direncanakan pengambilan keputusannya, ada formulasi di dalamnya, diimplementasi, kemudian ditegakkan hukum. Untuk apa? Untuk kesejahteraan masyarakat dan kelestarian sumber daya lingkungan dan ikan yang ada di dalam. Nah, apa data-data informasi yang perlu kita kumpulkan? Jadi, sekira kalian sudah di semester 7 ini sudah mengetahui data-data apa saja yang kita butuhkan dalam pengelolaan sumber daya. Jadi kita butuh untuk orang MSP dari keberlanjutan ekologinya tadi. Ya, kita tidak lihat dari perspektif sosial ataupun ekonominya. Karena itu juga beda pendekatannya ya. Nah, dari keberlanjutan ekologinya, kita butuh data sumber daya. Bagaimana karakteristik penangkapannya? Bagaimana dari sisi sosial ekonomi? Ya, seperti itu. Nah, tetapi penekanan kita itu umumnya lebih banyak pada sumber daya dan karakteristik perikanan. Ya, seperti itu. Nah, data apa itu dari sumber daya? Bagaimana ya sejarah penangkapannya, ya, beratnya, jumlahnya ikan yang tertangkap, ya. Kemudian berapa dari hasil tangkapan yang kita dapatkan, atau ada ikan yang dibuang dan sebagainya. Itu juga ada di data. Kemudian komposisi ukuran panjang, jenis kelamin, kematangan guna, umur ikan, tanggal dan waktunya penangkapan, dan di mana tempatnya ditangkap. Jadi semua informasi-informasi ini ada hubungannya secara spasial dan ada hubungannya secara temporal pada data-data biologi dari organisme. Ya tak? Nah, tadi kita katakan ada di mana ditangkap, kapan ditangkap. Itu tercatat. Informasi-informasi ini penting sekali. Karena orang MSP itu dia berbicara pada dua hal. Spasial, temporal. Tempat dan waktunya. Nah, tempat ini penting, waktu ini penting. Terjadinya penurunan, adanya dinamika dari populasi itu sangat ditentukan oleh spasial dan temporalnya. Nah, penurunannya itu dari adanya aktivitas kegiatan di daerah itu. Baik itu adalah karena aktivitas penangkapan atau adanya faktor biologi dari organisme tadi. Seperti apa? Adanya penambahan baru dalam populasi. Itu merupakan bagian dari biologi. Dari mana? Fungsi apa? Fungsi dari reproduksi dia. Nah, terjadilah penambahan populasi di dalam penangkapan, daerah penangkapan. Kapan? Nah, itu harus dicatat. Seperti itu. Nah, data-data biologi tadi penting. Kemudian daerah penangkapan. Nah, kemudian tempatnya di mana? Ini menjadi informasi penting dalam sumber daya untuk menentukan bahwa ada tidaknya perlunya pengolahan sumber daya di tempat itu. Nah, masih banyak data-data lain yang bisa kita lihat. Seperti jumlah tangkapan, hasil tangkapan yang kita dapatkan, berapa besar, upaya yang kita lakukan, ya. Termasuk sebenarnya data-data di dalam trophic level. Bisa dilihat di situ. Apakah ikan ini dia berada pada kondisi di level tertentu dalam trophic level, dia mengalami gangguan atau tidak. Itu bisa diketahui dari adanya pola yang terbentuk di dalam trophic level tadi. Biasanya ikan-ikan yang berada pada trophic level yang rendah itu mempunyai jumlah yang lebih besar dibanding trophic level yang lebih atas, ya kan? Jadi ikan-ikan herbivore itu harusnya lebih banyak daripada yang carnivore. Nah, tiba-tiba ada ketimpangan, justru carnivore lebih banyak. Nah, ini ada masalah di dalam data-data ini dibutuhkan. Nah,
Karena di alam tadi ada keseimbangan-keseimbangan, dan demikian kita bisa melakukan pengolahan bila adanya ketimpangan-ketimpangan tadi. Nah, kemudian untuk karakteristik perikanan, yang data-data yang dibutuh itu ya apa? Bagaimana alat tangkapnya, jumlahnya, unitnya, penderatannya, ya. Ini semua merupakan bagian dari upaya yang kita lihat nanti. Jadi di dalam penangkapan ada namanya hasil tangkapan, ada upaya, dan upaya itulah yang dimaksudkan dengan alat tangkap, armada, nelayan, jumlah nelayan dan sebagainya. Ini kita butuh untuk mengetahui seberapa besar upaya dari kegiatan perikanan yang ada di daerah ini. Demikian ya, ada beberapa lain seperti perlengkapan dan sebagainya. Nah, kemudian informasi sosial ekonomi ini juga dibutuhkan biasa untuk membackup dari data-data yang kita butuhkan. Namun, kalau untuk orang-orang sosial ekonomi ini menjadi data penting buat mereka untuk melihat bagaimana di bagian mana ketimpangan dari sosial ekonomi yang perlu diperbaiki dari kegiatan perikanan, pengolahan perikanan. Beda halnya tinjauan kita penekanannya pada sisi ekologi, dan orang-orang sosial ekonomi penekanannya pada sosial ekonomi. Dan ini seperti yang saya katakan tadi, keberlanjutan tidak bisa dilihat dari hanya satu sisi saja, keberlanjutan ekologi saja. Namun saya tekankan kita lebih pada pendekatan ekologi, seperti itu ya. Nah, jadi saya kira kita di MSP lebih pada pendekatan ekologi, maka kita kembali sebenarnya melihat data-data kita, melihat bagaimana kita mendapatkan data dari untuk bisa melakukan pengolahan. Ya dari mana? Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang konsep stok. Nah, bagaimana stok tadi sampai pada akhirnya kita bisa menduga daerah-daerah yang tertekan dan daerah-daerah yang tidak tertekan. Dari mana itu? Dari dua pendekatan. Ada model holistik, ada model analitik ya. Nah, itu kemarin di pengkajian stok. Yang pada akhirnya dari dua model ini kita dapatkan apakah perikanan tadi sudah berada pada kondisi maksimum sustainable yield MSY-nya, atau dia itu berada sudah melewati maksimum sustainable yield-nya, lebih tangkap, atau dia masih berada di bawah dari maksimum sustainable yield, yang harusnya masih perlu ditingkatkan upaya untuk memaksimalkan penangkapan, hasil tangkapan. Nah, ini model yang harus kita ketahui. Model-model ini semua membutuhkan data, ya. Model holistik membutuhkan data tentang hasil tangkapan, jumlah hasil tangkapannya, dan upaya yang akan upaya dari setiap dari kegiatan penangkapan tadi. Apakah itu jam, apakah itu jumlah nelayan, apakah itu jumlah alat, atau macam-macam yang lain, jumlah kapal dan sebagainya. Nah, di model holistik seperti itu, selain itu juga bisa dilihat dari bagaimana luas sapuan dari atau jumlah individu yang tertangkap dari luas sapuan. Nah, seperti itu. Dalam satuan luas, jadi individu per meternya seperti apa jumlahnya. Itu data yang kita butuhkan di dalam model holistik. Sedangkan di model analitik, ini kita akan membutuhkan data-data tentang ukuran dari panjang, ya, berat dari ikan. Nah, ingat, panjang kemarin kita ketahui di dalam model analitik itu penting, karena semakin banyak ikan yang panjang atau ikan yang berumur tua, maka masih ada indikasi bahwa ikan itu perlu kita tangkap, karena masih banyak ikan yang tua, ya.
Artinya penangkapan masih sedikit karena orang akan mengambil ikan-ikan yang lebih besar dibanding ikan-ikan yang lebih kecil. Ketika ikan-ikan yang lebih besar hilang, sudah ditangkap, maka mereka kemudian mengambil ikan-ikan yang kecil. Itu logika di dalam penangkapan. Tidak pernah orang itu dia akan mengambil ikan kecil, meninggalkan ikan yang besar. Ya, seperti itu. Makanya ketika ikan yang besar masih banyak, berarti masih sedikit penangkapan. Nah, begitu pula ketika ikan itu sudah tinggal sedikit yang tua, tinggal menyisakan ikan-ikan kecil, bahwa di situ berarti masih sudah tinggi penangkapan atau dia sudah lebih tangkap. Artinya bahwa kita harus menurunkan upaya penangkapannya dengan jalan mengatur ukuran yang boleh diambil. Nah, ukuran-ukuran berapa yang boleh diambil, di mana boleh diambil, ya kapan harus diambil. Itu dibutuhkan data-data biologi. Di antaranya adalah biologi reproduksinya. Seperti ukuran pertama kali dia matang gonad, ya. Kemudian bulan berapa dia matang gonad, di mana dia matang gonad. Nah, ini semua merupakan kombinasi-kombinasi data biologi dan data-data populasi yang dikawinkan yang kemudian bisa menghasilkan sebuah model pengolahan yang baik. Ini alur pemikiran yang kemarin, alur pemikiran tentang pengkajian stok yang saya kira kalian sudah mendapatkannya di pengkajian stok. Bagaimana kita bisa masuk sampai pada MSY-nya, ya. Seperti itu. Nah, ini bagaimana kita meramu alat data-data yang tadi dan bagaimana caranya kita mengambil data tadi, ya. Ini semua sudah ada di mata kuliah pengkajian. Nah, data-data yang kita dapatkan itu dari model analitik itu akan pada akhirnya kita olah dengan sebuah model-model yang kita dapatkan dari yang sudah ada, dan pada akhirnya kita menghasilkan bahwa bolehnya diambil pada ukuran berapa yang boleh diambil dan seterusnya. Ini model yang saya perlu perlihatkan, data-data yang perlu kita ambil. Ya, seperti data TKG. TKG ini penting sekali informasi-informasi ini, ya. Ukuran pertama kali matang gonad, kemudian daerah yang boleh, apakah daerah ini ada daerah penangkapan. Ini semua data-data dari panjang yang kita olah. Nah, data panjang bagi kita itu penting, ya. Tetapi dari data panjang itu kita bisa memberikan informasi yang banyak tentang apakah ini boleh ditangkap, tidak boleh ditangkap, kemudian di mana harus ditangkap. Nah, semua dari data panjang yang diolah. Demikian. Saya kira ini yang mungkin saya harus sampaikan pada kalian. Ingat bahwa bagaimana pentingnya pengolahan sumber daya perikanan, data bagi pengolahan sumber daya perikanan. Yang kedua, data-data apa saja yang kita butuhkan. Ingat penekanan kita pada keberlanjutan ekologi. Ya, catatan keberlanjutan ekologi. Walaupun di dalam pengolahan sumber daya itu ada 4 komponen dalam keberlanjutan. Nah, dari satu sisi penekanan kita di MSP adalah keberlanjutan dari sisi ekologi. Sedang keberlanjutan sosial ekonomi, keberlanjutan kelembagaan itu biarkan domain dari ilmu yang teman-teman yang lain. Demikian apa yang saya bisa sampaikan pada kesempatan ini. Saya ucapkan terima kasih pada adik-adik sekalian yang sudah berpartisipasi. Mohon untuk disimak. Demikian saya tutup ujian kali ini dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.